Selama bertahun-tahun, dunia mendengar cerita yang sama tentang Jepang. Negara ini menua. Anak yang lahir semakin sedikit. Ekonominya stagnan. Banyak analis bahkan mengatakan, Jepang sedang menuju kemunduran. Tapi jika kita melihat data lebih dalam, ceritanya berubah total. Di balik populasi yang menurun, Jepang justru membangun sesuatu yang sangat besar. Sebuah sistem teknologi yang mungkin akan membuat mereka bangkit kembali. Ibarat orang yang kelihatannya lagi rebahan, padahal sebenarnya lagi nge-charge power. Mari kita mulai dari fakta yang paling sering disebut. Populasi Jepang memang sedang menyusut. Pada tahun 2024 jumlah bayi yang lahir hanya sekitar 686.000. Angka terendah sejak pencatatan dimulai pada abad ke-19. Pada masa baby boom setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mencatat hampir 2,7 juta kelahiran dalam satu tahun. Sekarang tidak sampai seperempatnya. Jika tren ini berlanjut, populasi Jepang yang saat ini sekitar 124 juta orang diperkirakan bisa turun menjadi sekitar 87 juta pada tahun 2070. Kalau begitu, mungkin suatu hari nanti Jepang tinggal Tokyo, Osaka, dan kucing-kucing yang bingung kenapa manusia makin sedikit. Namun investigasi ini menemukan sesuatu yang menarik. Di saat populasi menurun, Jepang tidak berhenti berinvestasi pada masa depan. Jepang menghabiskan lebih dari 3% dari seluruh ekonominya untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Angka ini termasuk yang tertinggi di dunia. Dan hampir 90% riset itu didanai oleh perusahaan swasta. Jadi kalau di beberapa negara, politiknya ribut di parlemen, di Jepang yang ribut justru lab penelitian. Fakta mengejutkan pertama, Jepang adalah salah satu pusat robotika terbesar di planet ini. Sekitar 38% robot industri dunia dibuat oleh perusahaan Jepang. Robot-robot ini bekerja di pabrik mobil, elektronik, bahkan logistik. Investigasi berikutnya membawa kita ke dunia yang jarang dilihat publik. Dunia paten teknologi. Perusahaan Jepang mengajukan sekitar 30% dari seluruh paten manufaktur dunia. Dalam bidang robotika saja, mereka memegang hampir setengah paten global. Artinya, kalau suatu hari robot menggantikan manusia, besar kemungkinan robot itu punya paspor Jepang. Keunggulan Jepang bukan hanya teknologi, tapi cara berpikir tentang produksi. Konsep seperti Kaizen Lean Manufacturing Just-in-Time semuanya berasal dari industri Jepang. Metode ini membuat produksi menjadi sangat efisien. Model yang dikembangkan oleh Toyota bahkan dipelajari oleh hampir semua pabrik besar di dunia. Kalau pabrik lain bilang, sudah cukup bagus. Pabrik Jepang biasanya bilang, masih bisa diperbaiki sedikit lagi. Sedikitnya, 0,001 mm. Jepang juga menjadi laboratorium untuk masa depan manusia. Karena mereka adalah negara pertama yang menghadapi masyarakat super tua. Alih-alih panik, Jepang mengembangkan teknologi untuk dunia yang menua. Robot perawat, AI kesehatan, sensor monitoring lansia. Beberapa universitas Jepang bahkan mengembangkan robot humanoid yang dapat membantu merawat lansia di rumah sakit. Jadi nanti mungkin ada cucu yang bertanya, kakek dulu dirawat siapa? Dan kakeknya jawab, robot. Sekarang datang plot twist yang paling menarik. Masalah yang dihadapi Jepang, ternyata mulai muncul di seluruh dunia. Negara seperti Korea Selatan, Cina, banyak negara Eropa semuanya mengalami penurunan angka kelahiran. Artinya sesuatu yang sangat ironis sedang terjadi. Jepang bukan negara yang tertinggal. Jepang mungkin hanya lebih dulu masuk ke masa depan. Ibarat orang datang ke bioskop terlalu cepat. Filmnya belum mulai. Semua orang kira dia salah jadwal.
Padahal dia cuma datang duluan. Investigasi ini membawa kita pada satu kesimpulan mengejutkan. Jepang memang menghadapi krisis demografi. Namun di saat yang sama, mereka juga sedang membangun fondasi teknologi yang sangat kuat. Robotika, inovasi, industri presisi, teknologi kesehatan. Jika semua ini berhasil digabungkan, Jepang mungkin tidak akan menjadi negara dengan populasi terbesar, tetapi bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Sebuah negara kecil, dengan teknologi yang sangat besar.